Nafsu, lihat gini rambutnya lihat. Ya. Untuk banget, Wok. Gatel juga ya. Gatel. Setiap hari minum. Ya udah kusut. Bikin cuma satu. Wow, aslinya wow, bentar. Lihat dia berewokan gini. Dan untuk seorang ibu yang punya anak, harusnya otaknya mikir, wah nggak bagus loh, saya diomongin begini nih sebenarnya malu. Tapi gue lihat, ya Allah, ya Robi, yang bener-bener aja yang kayak gitu. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Selamat datang kembali di Analisis Sengit, channel yang membahas berbagai fenomena viral, drama media sosial, serta menguras konten-konten reaksi yang sedang ramai diperbincangkan publik. Pada video kali ini, kita akan membahas sosok Bengek yang kembali menjadi sorotan. Bukan hanya karena kontroversi yang terus dibahas netizen, tetapi juga karena kisah yang ramai di media sosial ini diduga sampai diangkat menjadi sinetron oleh Indosiar dengan judul Teror Karma Dalam Hidupku. Bahkan, tayangan lama dari stasiun televisi lain juga ikut kembali diungkit oleh netizen. Perkembangan terbarunya juga semakin menarik. Banyak kreator reaksi membahas bagaimana sebuah drama yang awalnya hanya terjadi di media sosial, kini berubah menjadi tontonan yang lebih besar, menjadi bahan parodi, komentar, bahkan hiburan massal. Pertanyaannya, apakah ini sekadar mengikuti tren atau memang fenomena viral saat ini sudah menjadi bagian dari industri hiburan? Tonton videonya hingga usai, karena saya akan memberikan komentar cukup panjang di bagian akhir video. Yuk kita tonton videonya. Latihannya. Akan bawa cintamu nyala. Dia nyari arsip. Ini kau telah Wen, udah 5 tahun, Wen. Kenapa sih lu masih marah sama gue? Jangan salahin gue, lu sendiri yang bikin masalah. Kini harus bukti. Sumpah aku ngakak banget lihat postingan ini. Ini beneran nih TV ini ini buat film kayak gini nih. Bikin sinetron. Tolong netizen, ini judulnya apa nih? Coba cepet. Teror karma dalam hidupku. Waduh. Kisah nyata spesial. Apa? Kamu membuang ketulusan seorang ayah dan sebentar lagi hidupmu yang akan dibuang ke tempat yang kotor. Sabrina beruntung banget ya, masih dikasih uang bulanan 50 juta sama mantan suami 50 juta. Beda ya. Ya. Aduh, maaf ya. Uang 50 juta itu buat aku sih gak ada apa-apanya. Apalagi sekarang aku udah sama pasangan baru aku. Direktur muda. Ini teksturnya tuh sangat soft banget ya. Kamu boleh bantu pegang ya. Nah, dia tuh water based ya. Jadi langsung menyerap ke dalam kulit. Oke guys, Nih, kita buka dari si Mungil yang menemukan harta karun di Trits yang bisa bikin para santuy people main bowling gitu ya. Kita dengerin dulu nih, cegi-cegi. Play. guys. Sumpah aku ngakak banget lihat postingan ini. Ini beneran nih TV ini ini buat film kayak gini nih. Bikin sinetron. Tolong netizen, ini judulnya apa nih? Coba cepet kalian komen di bawah. Kacau banget emang. Ini beneran dia dibuatin film ini kayak gini. Ini nih, coba netizen, buruan. Cuy. The best banget Indosiar. Memang sudah mencari-cari gitu kan. Dan bener ya. Wadidaw banget, tapi pelan-pelan ya. Pelan-pelan ya. Nih komentarnya, astaga kapan tayang mau nonton? Tayangnya kemarin, tapi ada cuplikannya di YouTube. Sinetron Indonesia ini terinspirasi dari yang lagi viral, katanya Shio Mamio Bapio Silio Lio. Waduh. Ih pengen nonton tapi TV ku rusak, ada di YouTube. Mama udah nemu, ada. Cuman nggak full-fullan satu sinetronnya ya. Ada. Ya ampun, dibikin sinetron Indosiar, awas sinetronnya disomasi SW lagi. Gua kan dia nggak nyebut nama. Kan di depannya udah jelas kemiripan cerita adalah ketidaksengajaan gitu. Cerita ini hanya fiktif belaka begitu. Kita meluncur dulu ke ini, akun Tritsnya meluncur. Just. Nih, kalau di TikTok, di IG mungkin rada menurun gitu ya case-nya. Kalau di Trits mah nggak pernah menurun. Always rusuh, always rame. Masih hot ya. Masih hot banget, bombardir dagdikdukder dayanya kencang banget. Ini akun dari Dedo Runners.
Nyindir yang inisial S itu WK. Ini foto yang tadi itu yang lewat di beranda siapa si Mungil tuh. Komentarnya titik terendah dijadiin FTV sama Indosiar. Dan dijadiin parodi sama BTS Trans 7 katanya. Ntar kita tinggal nunggu yang BTS aja. Kepo judulnya pengen nonton kayaknya seru tuh pada kepo. Indosiar memang selalu terdepan. Judulnya apa katanya. Nah ini nemu dan memang meluncur dulu. Nih MKF_official tayang siang ini kemarin jam 3 tayangnya. Iya. Teror karma dalam hidupku. Waduh. Kisah nyata spesial. Aduh. Pas nyebut 50 juta langsung Oh jadi makin penasaran ya pasti. Ini parodiin. Tolonglah. Sawer. Kalau soal nyindir Indosiar nomor 1 jelas sama SCTV itu. Tidak pernah ketinggalan. Sama BTS Trans 7 tuh. Ini panas-panas enggak jualannya? Maksudnya di outdoor gitu Nggak pakai AC kan maksudnya. Iya, gimana coba ini? Sumarni ya Kak, Suparti katanya. Mendadak pada lupa, pada nggak berani nyebut namanya. Coba tolong langsung kita meluncur kali ya. Cus dong. Nih. Kemarin dirilis, cuman pada banyak yang nggak ngeh gitu. Jadi kita kasih tahu itu. Nih, Teror Karma dalam Hidupku judulnya. Kisah nyata spesial. Spesial dari channel Indosiar tuh ya. Oke. Semoga nggak kena copyright nih ya di Indosiar nih. Gue bantu promo ini ya. Nih, Jegi. Play. Tunggu nak, aku mau ngomong sama kamu nak. Nak. Apa sih mas? Semua kan udah jelas tadi di dalam. Kita tuh udah pisah. Dan Cynthia ikut sama aku. Aku mohon nak. Kita playnya kita lengkap ya. Kita kasih highlight-highlightnya aja dulu itu. Kalau bukan karena orang tua kamu tuh kaya raya, gak sudi aku nikah sama kamu. Kamu cuma batu-batuan aku aja. Kalau kamu tuh kaya, jadi biar aku tuh ngeliat lebih berkelas gitu. Dan sekarang kamu udah bangkrut, keuangan kamu juga udah drop banget, gak stabil. Terus buat apa lagi aku bertahan sama kamu? Ini cerita kalau diceritanya begitu cerita Indosiarnya gitu. Kalau merasa ada sedikit kemiripan namanya kebetulan gitu kan ceritanya gitu. Terus ini yang paling gong sih nih kita lengkap ya. Nih. Kita nyanyi sama-sama ya. Selamat ulang tahun. Ulang tahun gak diajakin. Selamat. Ini pacar baru emaknya. Iya tuh. Enggak, bapaknya di lubang pagar banget ngeliatinnya gitu kan. Tolonglah. Ampun. Tapi untung lubang pagarnya agak gede emang ya. Tiba ada lubang pagar gede kan. Aduh, ampun, Indosiar keren banget, sumpah keren. Nih ada asistennya juga di sini. Wow. Tuh. Kenapa? Dia teriak-teriak takut kayak gini. Dia kira tadi tuh ada nomor misterius. Dia kirim video. Video tadi waktu Redi datang ke sini depan pagar. Terus dia ngancam saya. Enggak apa-apa. Kamu membuang ketulusan seorang ayah dan sebentar lagi hidupmu yang akan dibuang ke tempat yang kotor. Agak terlaluan ini Bu. Bu ini udah pasti ulahnya Pak Randy Bu. Randy? Ya, dia ini sengaja ngerekam dirinya sendiri supaya terlihat paling menderita Bu. Dia dendam Bu karena tadi Ibu udah usir dia. Nah, asistennya juga kompor ya di sini ya. Keterlaluan Bu. Pak Randy ini benar-benar mau merusak mental Ibu, tau nggak? Ini berani itu karena aku. Keterlaluan banget sih. Kalau kayak gini misalnya aku makin benci sama dia. Aku akan benci. Belanja segitu doang. Sabrina yang selama ini kita Naik ke berita. tidak lain hanyalah istri yang kejam dan manipulatif. Sayang, kamu kenapa? Ini coba kamu lihat deh. Siapa coba yang ngirimin video-video ini ke aku?
Pokoknya yang penasaran Santuy People bisa ke channel Indosiar yang pengen ngeliat gitu ya. Atau kalau yang mau versi fullnya setelah Mamang cek ada di video.com nih dari channelnya, tinggal ada linknya di sini nih, bisa diklik langsung ke tontonan gitu nih. Nih kebetulan memang berlangganan ya buat tonton bola ya. Jadi bisa sekalian nyepil tipis-tipis kali yang versi video.com-nya ya. Ya kenapa di sini tuh langsung scene ini gitu, Mang? Ya buat ngehook gitu ya. Awal-awal nuansanya nuansa goib-goiban coba ini. Teror karma dalam hidupku. Selalu datang terlambat. Seandainya aku bisa merubah waktu, aku ingin merubah hidupku yang telah hancur. Karena percaya ada orang-orang yang bermuka dua. Inilah kisahku. Ini live pesugihan coba gimana coba live pesugihan. Masa iya sambil live sih? Iya, ini mau percepat aja Santuy People, maaf ya. Kita mau ke momen live jualannya mana nih? Coba dari sini kali ya. Anak kecil, terus baru merintis, dan modalnya juga ya nggak seberapa lah. Ini CEO kurang tidur. Ya ampun Vino, kamu tuh polos banget sih. Media sosial itu emang tempatnya tipu-tipu. Jadi memang kita itu menjual kemewahan, bahagia, kesedihan. Ya, betul kata Bu Sabrina, Pak. Sabrina Oke. ya. Demi perkembangan usaha kita bersama, aku ikutin cara kamu. Boleh ya? Hai, follower kesayangan aku. Hari ini ketemu lagi bareng aku. Karena hari ini tuh spesial banget. Aku live bareng teman aku. Nah, ini tuh namanya Vino. Hai guys, salam kenal ya, aku Vino. Dan hari ini aku senang banget loh bisa live bareng sama kalian. Kalian tahu nggak sih, Vino ini salah satu pengusaha muda logistik. Nah, dia ini sekarang mau review produk bareng aku. Dan sekarang aku mau review produknya. Ya pokoknya sekarang aku mau coba kasih lihat kalian. Nah ini dia. Ini teksturnya tuh sangat soft banget ya. Boleh bantu pegang ya. Nah itu water based ya. Jadi langsung menyerap ke aku. Oke guys, pokoknya kalian tuh harus cobain deh. Ini enak banget wanginya. Tuh, dan lembut banget di kulit. Enak nggak? Bener banget dong. Banget sama Pak Direktur. Kalian bisa aja. Makanya kalian ayo dong order. Pokoknya harus coba bikin kulit kalian tuh glowing, seglowing-glowingnya. Ganteng banget katanya, lebih berkelas daripada suaminya. Iya dong, yang pasti bukan ganteng aja. Tapi Vino ini tuh pengusaha muda yang udah sukses banget. Ya kan? Ya sebenarnya biasa aja guys. Senggol ada. Besar ada. Apa? Berapa? Kayaknya strategi live bareng sama Vino berhasil deh. Semua orang udah mulai ngelihat aku sebagai perempuan sukses dengan kehidupan baru. Ini isi artinya si ibu masih banyak sinetronnya ya, Ya, gitu. Indosiar ya, mah ya, jadi ya. jadi aing kudu nyapukeun mana mah kumaha atuh bisa diguruduk ku bala-bala na Indosiar. Coba tolong lanjut dikit kali. Lanjut. Itu kan banyak banget yang nanya sampai yang kebagian kan. Nah sekarang kita udah restock ulang buat kalian semua yang belum kebagian kemarin. Makanya ayo buruan cepet-cepetan karena kita juga stoknya terbatas juga ya kalian sekarang ya. Pokoknya kalian harus beli deh. Kalau nggak beli pasti bakalan nyesel. Iya sayangnya. Iya dong. Sayang. Iya ya. Gimana? Apa ya? Sini apa kasih tau aja. Apa? Serius kamu salah? Guys, jadi gini ya, kita ini udah resmi yang namanya pacaran guys. Iya guys, jadi sebenarnya kita sekalian pengumuman nih sama kalian biar kalian nggak penasaran lagi ya kan? Up. Yang mau meluncur. Kalau menurut Mama mah ya mending yang di video karena yang pecahnya itu yang versi di awal tuh di live-nya sampai ulang tahun itu pecah banget sih, ngakak sendiri sumpah. Nih live gelap banget live nih.
Kak Sabrina beruntung banget ya masih dikasih uang bulanan 50 juta sama mantan suami 50 juta. Beda ya. Ya. Aduh maaf ya, uang 50 juta itu buat aku sih gak ada apa-apanya. Apalagi sekarang aku udah sama pasangan baru aku, direktur muda yang ganteng ini, sukses lagi. Banget belum receh. Maaf ya Sorry. netizen, bukan gitu maksudnya, jangan salah paham dulu ya. Maksud aku 50 juta itu tuh emang buat Sasha, anak aku Cynthia. Tapi kalau buat aku pribadi, aku tuh tetap cari nafas sendiri ya, walaupun sekarang aku tuh masih kerja di kantor. Tapi tetap aku usaha, aku bikin konten yang menarik buat kalian semua. Jadi aku tetap cari nafkah sendiri gitu loh maksud aku. Dia tuh udah benar-benar keterlaluan ya kak. Dia kayak udah gak punya hati nurani, tau gak sih? Bisa-bisanya dia menghina kakak di depan puluhan ribu orang kak. Padahal selama ini kan kakak selalu bertanggung jawab atas anaknya. Udah biarin aja lah. Aduh, makin penasaran nih Santi People nih sepertinya ya. Udah gas lah pokoknya yang pengen nonton gitu ya, pengen ketawa-ketawa, nonton sinetron ketawa-ketawa coba. Bisa meluncur ke Indosiar yang tadi gitu. Terus di deskripsinya ada link ke video.com-nya. Kayaknya dia nggak perlu berlangganan deh, bisa cuman ada iklan doang gitu ya. Kita meluncur ya. Kasih lagi. Cus. Kalau tadi Indosiar, kalau ini SCTV, gila, MTech Media sedang memasak coy. Ada yang masih ingat sama FTP tahun 2012 yang judulnya Happy 21 enggak? Aduh, ceki-ceki. Play. Ini SCTV nih. Mama nggak akan play full ya? Mungkin ya, karena ada lagu ini backgroundnya. Coba hapus maksimal mungkin. Lanjutin ya latihannya. Tuh, gila. Dia nyari arsip. Wen, udah 5 tahun, Wen. Kenapa sih lu masih marah sama gue? Jangan salahin gue, lu sendiri yang bikin masalah. Kini harus ku tinggalkan dirimu karena hatiku selalu kau lukai. Tahu aja, nemu aja momennya. Tapi menarik memang tiba ingat ada beberapa komenan. Tahu gini mah dari dulu tuh kenalnya itu deket, jadi nggak usah drama begini gitu. Terus aku mikir dari dulu, kalau dari dulunya aja bentukannya kayak gimana gitu. Emang mau sih beliau gitu. Ini lain universe gitu ya. Cuman kalau kita lihat komentarnya, SCTV nakal banget. Tapi jujur, W itu cantik banget. Masih cantikan Devi gitu. Devinya muncul masih bukan Devi lo. Bukan Devi lo, tolonglah. Bener berarti di podcast Gunung Kawi dia pernah main FTV. Gak usah ke arah sana, digiringnya gak usah ke arah sana lagi. Tolonglah. SCTV pun membuka arsip lamanya. Butuh berapa lama nih mereka cari file ya. Iya loh, ini 2012 masih tape loh. Nggak tahu udah didigitize apa belum gitu. Sumpah. Ada yang bisa ngingetin ini dia ngambek kenapa? Lupa padahal dulu nonton katanya. Rebutan cowok kak, padahal cowoknya suka sama Devi. Masih pada ingat, aduh ampun. Masalahnya SCTV nggak cuma ngasih satu doang materi, dikasih 2 meluncur. Cus. Nih sahabat bisa datang dan pergi, tapi kalau hancur karena satu cowok sakitnya beda. Ciki-ciki. Play. Ya ampun. Ya ampun. Ini kenapa begitu? Sedih. SCTV sumpah nakal banget SCTV. Wen, harusnya lu tuh dengar penjelasan gue. Kita ini salah paham. Gue gak pernah ngerebut Gusti, apalagi suka. Capek pisan ya. SCTV nakal banget. Tiap ada yang ramai segala draft yang dia punya dikeluarin semua. Memang SCTV mau sama Indosiar the best. Dulu aja yang ada siapa si Randy kejar-kejar itu dibikinin FTV-nya. Bada abis emang. Ikut campur banget SCTV ini. Tolong jelasin ini siapa? Gak expect yang post SCTV-nya langsung iya. Emang ini apa namanya TV-nya para netizen nih ya, SCTV Indosiar ya.
Yang sopan dikit Min gitu. Si Mimin kagak mau kalah banget. Iya. Gak mau ketinggalan kan. Enak aja lu doang yang FYP. Gua juga nih pemilik sumbernya langsung. Keren, SCTV Indosiar keren coba. Kasih lagi. Cus. Ini lucu banget nih. Ini akun lucu banget. Mau nge-framing Ruben info temenan tuh. Sebelum cerai ternyata Esther biasa bertiga tanpa Ruben Onsu katanya. Mau nge-framing banget kan gitu. VT-nya ini memang mute audionya karena lagu dia gitu kan. Iya, VT-nya ceritanya ada jejak digital lagi liburan gitu. Bertiga katanya tuh. Di framingnya terarah emang udah terbiasa tanpa Ruben gitu. Mungkin mau ngarah mandiri atau kayak gimana tuh. Iya. Akhirnya klip-klipnya yang ditampilin ya memang yang nggak ada Rubennya gitu kan. Ini sambil kita percepat ya. Tapi dia lupa netizen Indonesia nggak semudah itu di framing. Ada yang komen dari Lemonet nih ya. Apakah ayah yang bekerja cari nafkah dan hanya pulang malam juga dianggap tidak peduli dengan anak? Jangan lihat VT yang nggak adanya, lihat nyari duitnya. Lu bayangin, udah bubar aja 200 JT nge-provide-nya gimana pas masih itu. Iya, kalau nggak kerja cari nafkah kayak ya udah nemenin terus gitu. Mau makan apa? Nggak akan bisa liburan, nggak akan bisa jalan-jalan. Dibilang pengangguran nih ada mulu gitu ya. Suamiku malah nggak pulang berhari-hari untuk kerja dan dia tetap peduli dengan anaknya kok katanya. Kami pun makin lama paham bahwa itu tuntutan kerjanya gitu. Iya, ini sembarangan banget dari kemarin nge-framing tuh gagal mulu bala-bala si S nih. Kayak mudah sekali untuk dikonter gitu ya Mang ya. Ya iyalah mereka bertiga katanya RO lagi nyari duit untuk yang kayak gini mau ngelawan netizen apa namanya akunnya. Aduh, kasih lagi. Cus. Ini bahaya nih. Bapak-bapak sudah merambah nih ke dunia perkonflikan ini bahaya nih. Apa coba reaksi bapak-bapak nih? Jegi. Play. Keren. Sarwenda bisa diangkat gitu sama Giorgio Antonio. Keren banget Giorgio Antonio bisa ngangkat Sarwenda. Komentarnya udah nikah belum tuh? Belum. BLM. Tipe bapak-bapak banget ketiknya ya. BLM. Tambah emoticon begini. Wah kacau nih. Bapak-bapak udah merambah ke dunia reactionan gosip nih. Waduh. Bisa join kopi sama mamang ya. Aduh kacau. Nggak abdol kalau kita nggak ngap kakak mau waro ke ceki-ceki. Play. Janda rasa gadis, lu pikir enak apa dia ngomongin kayak begitu? Ya kan konotasinya kan jelek sekali. Rasa itu kan seperti makanan, seperti ya yang udah lagi. berasa testernya rasa apa nih kayak gitu kan. Sebenarnya kan janda itu kan status wanita yang sudah tidak bersuami lagi gitu loh. Kok bisa diomongin seperti itu? Ya. Dan untuk seorang ibu yang punya anak harusnya otaknya mikir, wah nggak bagus loh, saya diomongin begini nih sebenarnya malu. Tapi gue lihat, ya Allah ya Robi, yang bener-bener aja yang kayak gitu. Ampun Tuhan. Iya ya. Iya. Rasakan identik dengan tester icip gitu nyoba. Wah, jadi kesana nih. Mamski gimana? Ini kan jadi liar nih pikirannya nih Mamski. Tolonglah. Ini dari Bobby apa Bobby? Rambut Sarwendi dipuji Papio Shio Guryo. Ceki. Play. Rambut kamu bagus juga ya. Masa sih Pak? Kenapa ngelus-ngelus sih? Diapain Pak? Kok dijamak-jamak Pak? Nafsu, lihat gini rambutnya lihat. Ya. Bentuk banget Wok. Gatel juga ya. Gatel setiap hari begini Wok. Ya udah kusut cu. Bikin cuma satu. Wow, aslinya wow, bentar. Lihat dia berewokan gini. Parah si bewok sumpah. Kan udah dapat endorse berapa kali tuh. Standby 2 Kewik ya, coba tolong. Disisir dong, disisir. Dikeramasin ya. Ya Allah. Itu kuping merah banget katanya. Iya lah merah banget dia saking gak tahannya. Emang yang bikin geli tuh reaksi dianya gitu. Juga ya. Masa sih Pak? Ya, tuh. Kenapa ngelus-ngelus sih? Diapain Pak? Kok dijamak-jamak Pak? Nafsu, lihat gini rambutnya lihat. Ya. Bentuk banget Wok. Gatel juga ya. Setiap hari begini Wok. Ya udah kusut cu. Udah kusut cu. Wiknya cuma satu. Kacau Bang Bewok Pak.
Lihat ini aja merinding apalagi aslinya. Wow, aslinya nanti kayak Mams gitu yang ditiru tadi tuh. Udah lah, sekarang makan super text aja. Setelah melihat keseluruhan video ini, saya ingin menyampaikan pendapat saya secara pribadi. Ini murni pandangan subjektif saya sebagai orang yang mengamati fenomena media sosial, dunia hiburan, dan bagaimana netizen bereaksi terhadap suatu kejadian yang viral. Menurut saya, yang paling menarik dari kasus ini bukan soal siapa yang paling benar atau siapa yang paling salah. Yang justru menarik adalah bagaimana sebuah kejadian di media sosial bisa berkembang begitu cepat sampai menjadi pembahasan nasional. Dulu, kalau ada konflik atau drama, biasanya hanya menjadi obrolan di lingkungan terbatas. Sekarang berbeda. Begitu sesuatu viral, maka efeknya bisa kemana-mana. Bisa menjadi bahan komentar, bahan reaksi, bahan mimi, bahkan sampai masuk ke televisi dan dijadikan inspirasi cerita. Saya pribadi cukup terkejut ketika melihat bahwa cerita yang ramai di media sosial kemudian dikaitkan dengan sebuah sinetron. Ini menunjukkan bahwa batas antara dunia media sosial dan dunia hiburan konvensional sekarang semakin tipis. Industri hiburan tentu selalu mencari cerita yang dekat dengan masyarakat. Ketika ada sesuatu yang ramai dibicarakan, otomatis perhatian publik sudah terbentuk. Maka tidak mengherankan jika kemudian muncul tayangan-tayangan yang mengambil inspirasi dari fenomena yang sedang viral. Namun di sisi lain, saya juga melihat ada pelajaran penting dari kejadian ini. Di era digital sekarang, apa yang kita tampilkan ke publik akan terus meninggalkan jejak. Apa yang diucapkan hari ini, apa yang dilakukan hari ini, bisa kembali muncul bertahun-tahun kemudian. Bahkan ketika seseorang merasa masalahnya sudah selesai, internet kadang punya cara sendiri untuk terus mengingatkan orang tentang kejadian tersebut. Bagi saya inilah kekuatan sekaligus risiko media sosial. Kekuatan karena media sosial bisa membuat seseorang dikenal banyak orang dalam waktu singkat. Tetapi risikonya juga besar, karena ketika ada hal yang dianggap lucu, kontroversial, atau mengundang perhatian, maka publik akan terus membicarakannya. Kadang pembahasannya berhenti, kadang juga terus berlanjut dengan bentuk yang berbeda-beda. Saya juga melihat bahwa netizen Indonesia memiliki kreativitas yang luar biasa. Sesuatu yang awalnya serius bisa berubah menjadi bahan candaan. Sesuatu yang awalnya kecil bisa menjadi pembahasan besar. Bahkan kadang netizen bisa menghubungkan satu peristiwa dengan peristiwa lain yang sebenarnya belum tentu berkaitan. Ini menunjukkan bahwa publik sekarang bukan hanya menjadi penonton, tetapi juga menjadi pihak yang ikut membentuk narasi. Kalau saya boleh jujur, saya melihat fenomena ini sebagai gambaran zaman sekarang. Orang tidak hanya mencari informasi, tetapi juga hiburan. Karena itu apapun yang viral akan terus diputar, dikomentari, direaksikan, dan diangkat lagi dari berbagai sudut pandang. Ada yang membahas secara serius, ada yang membahas dengan bercanda, ada juga yang menjadikannya konten hiburan. Menurut saya, yang paling penting adalah bagaimana setiap orang menyikapi semua ini dengan bijak. Ketika seseorang sedang berada di atas, jangan terlalu cepat merasa semuanya akan selalu baik-baik saja. Sebaliknya, ketika seseorang sedang berada di bawah atau menjadi bahan pembicaraan, jangan juga merasa bahwa semuanya sudah berakhir. Dunia media sosial bergerak sangat cepat. Hari ini orang membahas satu topik, besok bisa berganti ke topik lain. Saya juga merasa bahwa fenomena seperti ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh opini publik. Kadang sebuah cerita menjadi besar bukan karena peristiwanya semata, tetapi karena respons orang-orang terhadap peristiwa tersebut. Reaksi netizen, komentar, mimi, video reaksi, hingga pembahasan di berbagai platform membuat sebuah topik terus hidup lebih lama. Dari sisi industri hiburan, saya melihat ini sebagai bentuk adaptasi. Televisi, kreator digital, dan media lain sekarang harus membaca apa yang sedang dibicarakan publik. Mereka harus mengikuti arus perhatian masyarakat, karena pada akhirnya perhatian adalah sesuatu yang sangat berharga di era digital. Tetapi saya pribadi juga punya pandangan lain. Saya merasa bahwa publik seharusnya tetap bisa membedakan mana hiburan dan mana kehidupan nyata. Jangan sampai kita terlalu larut dalam drama yang sebenarnya tidak memiliki dampak langsung terhadap kehidupan kita sendiri. Nonton boleh, mengikuti berita boleh, tertawa juga boleh. Tetapi jangan sampai kebencian, hinaan, atau serangan berlebihan justru menjadi sesuatu yang dianggap biasa. Menurut saya, media sosial akan selalu punya cerita baru, akan selalu ada tokoh baru, konflik baru, dan pembahasan baru. Namun satu hal yang tidak berubah adalah sifat manusia yang selalu tertarik pada cerita, konflik, dan emosi. Karena itulah fenomena seperti ini akan terus muncul dalam bentuk yang berbeda-beda.
Pada akhirnya, saya melihat semua ini sebagai pelajaran bahwa di era digital, setiap tindakan bisa menjadi konsumsi publik. Setiap ucapan bisa dipotong, dibahas, bahkan diingat bertahun-tahun kemudian. Oleh karena itu, kita semua mungkin perlu lebih berhati-hati dalam bersikap dan lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Dan untuk kalian yang menonton video ini, saya ingin tahu pendapat kalian. Menurut kalian, apakah fenomena seperti ini memang wajar di era media sosial, atau justru sudah terlalu jauh ketika sebuah drama internet berkembang menjadi tontonan yang lebih besar? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, karena saya yakin setiap orang punya sudut pandang yang berbeda. Jangan lupa dukung channel Analisis Sengit dengan cara klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan menarik lainnya. Saya undur diri, terima kasih sudah menonton sampai akhir, dan sampai jumpa di video berikutnya.